Selamat hari Sabtu. Bagaimana kabar kalian sepanjang satu minggu ini? Sudahkah kalian on time di dalam Zoom? Sudahkah kalian tidak membuang-buang waktu dan tidak mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan tugas? Sudahkah kalian lakukan apa yang kita pelajari di Voice of Aletheia minggu lalu? Harapan terbesar Lose kalian sudah menyelesaikannya. Bersama dengan Lose Irma di dalam Voice of Aletheia minggu ini, kita akan membahas tentang bagaimana kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan menyertai setiap anak-anak-Mu. Dengan segala komitmen mereka, ajar mereka untuk menjalankan apa yang menjadi kerinduan mereka untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan di sekolah, khususnya di dalam mereka belajar tentang waktu hari-hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan ketika mendengar, merenungkan firman Tuhan, ajar mereka untuk menyimak dengan baik dan melakukan di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah guys, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ketepatan waktu. Kita mengenal apa itu waktu, kita tahu apa itu waktu, bagaimana fungsi waktu, dan yang pasti kita tahu bahwa waktu itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. So, jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Hargailah waktu yang Tuhan beri dengan kita belajar on time, kemudian kita tidak membuang-buang waktu, kita tidak mengulur-ngulur waktu untuk kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Nah guys, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita meluangkan waktu. Mungkin kalian bertanya di dalam hidup kalian, kenapa sih setiap hari kita disuruh renungan pagi? Kenapa sih Lose Irma juga seringkali bilang kalau kita renungan mesti serius? Kenapa sih hari Sabtu juga masih ada Voice of Aletheia? Kenapa juga kita harus ke gereja dan beribadah? Apakah itu penting? Coba kita pikirkan. Apakah merenungkan firman Tuhan dan berdoa itu penting? Ya, mungkin menurut kalian apaan sih ini? Nggak penting. Jangan salah. Kenapa? Karena hal ini sangat penting di dalam kehidupan kalian. Tahukah kalian? Ketika engkau merenungkan dan membaca firman Tuhan setiap hari, engkau akan mendapatkan kekuatan baru. Engkau akan mendapatkan kekuatan untuk kalian boleh berperang, untuk kalian boleh melawan kemalasan-kemalasan kalian, dan juga bagaimana sikap kalian untuk menunda-nunda dan membuang-buang waktu itu. Nah, oleh sebab itu penting sekali untuk kita itu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Mengapa? Karena begini. Tuhan memberikan kita waktu setiap hari itu 24 jam. Cukup 24 jam? Mungkin kita merasa nggak cukup loh. Aku loh habis sekolah saya ngerjain tugas, aku main game, nggak cukup. Nah, 24 jam untuk apa saja? Itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Tuhan memberikan waktu kita 24 jam. Dari pagi gitu ya, kita bangun jam 6 pagi. Apa yang kita lakukan? Sampai akhirnya kita sekolah, selesai sekolah, sampai tidur malam. Coba kalian renungkan, coba kalian koreksi di dalam diri kalian. Adakah waktu untuk Tuhan selama 24 jam itu? Pernahkah kalian merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Pernahkah kalian datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Coba kita pikirkan, 24 jam untuk apa saja? Dan sudahkah kita meluangkan waktu untuk Tuhan? Meluangkan waktu untuk Tuhan ini adalah sesuatu hal yang penting. Karena Tuhan mau setiap hari kita itu bertemu dengan Tuhan. Tuhan selalu menunggu kita ketika kita bangun tidur. Tuhan selalu menunggu kita ketika kita mau tidur. Pernahkah kita berbincang dengan Tuhan? Kalau kita mengingat minggu lalu kita berbicara tentang Tuhan menciptakan dunia ini dengan waktu. Tuhan menciptakan hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan bekerja. Dan Tuhan mengatakan hari ke-7 semuanya selesai dan beristirahat. Artinya apa? Tuhan memberi waktu kepada kita. Tuhan memberi kesempatan kepada kita. Kalau kita mengingat 10 perintah Allah begitu ya. Tuhan mengatakan apa? Di hari yang ke-7 engkau harus apa? Itu namanya hari Sabat. Engkau harus menguduskan akan hari Sabat. Nah, dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 engkau boleh sekolah, engkau boleh bekerja. Tetapi di hari yang ke-7 engkau harus berhenti, harus diam dan menyembah hanya kepada Tuhan saja. Artinya Tuhan memberi waktu kita untuk bekerja, tetapi Tuhan memberi waktu untuk kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Meluangkan waktu di mana kita berdoa, menyembah, membaca dan mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan mau. Keluaran 20 ayat 8-11 mengingatkan kita bahwa kita harus menguduskan hari Sabat.
Jadi kita tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak ke gereja. Kita tidak ada alasan untuk kita itu tidak ke gereja dengan alasan apapun juga. Nggak ada yang nganter lah, gerejanya tutup lah, dan yang lain sebagainya. Sebenarnya kita masih punya banyak cara untuk kita itu berbincang dengan Tuhan dan bertemu dan menguduskan hari Sabat. Sekalipun ada di masa pandemi ini gitu ya. Nah guys, selain itu Tuhan juga mau setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja kita meluangkan waktu buat Tuhan, tetapi setiap hari kita harus meluangkan waktu dengan Tuhan. Kita harus ngobrol sama Tuhan melalui doa kita. Kita harus menerima apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita melalui firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri memberikan teladan itu bagi setiap kita. Markus 1 ayat yang ke-35 itu menggambarkan dan mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk dia berdoa kepada Bapa. Ketika pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangun, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tidak. Tuhan Yesus pergi menyendiri, mencari tempat yang tenang, dan ia berdoa kepada Bapa. Artinya apa? Ia lakukan hal ini setiap hari, bahkan setiap waktu Tuhan meluangkan waktunya kepada Bapa. Kita adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Tuhan sudah menebus kita, Tuhan sudah kasih segalanya buat kita. Apa yang menjadi PR kita? Yang menjadi PR kita adalah bagaimana kita hidup seturut dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau bertemu dengan kita setiap hari, maka lakukanlah itu. Mari kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Kalau sudah dikasih kesempatan seperti di Aletheia setiap pagi ada renungan pagi, gunakanlah kesempatan itu dengan baik ya. Gunakanlah untuk membaca, merenungkan, mengerti firman Tuhan dengan baik. Tidak ketika temanmu baca, gurumu baca, kamu main sendiri, kamu ngegame sendiri, atau kamu melakukan yang lain sendiri begitu ya. Cuman 10 menit dari 24 jam ya, setiap hari. Gunakan itu dengan baik. Bahkan cuma 15 menit setiap hari Sabtu di Voice of Aletheia. Gunakan itu juga dengan baik. Dan di hari Minggu maksimal cuma 1 jam untuk meluangkan waktu kita dengan Tuhan. Gunakan itu dengan baik. Gunakan itu untuk memperlengkapi diri kita dengan sungguh-sungguh. Karena dengan firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan baru. Dengan firman Tuhan engkau akan diperlengkapi lebih lagi. Engkau tidak akan mudah lelah, engkau tidak akan mudah jatuh di dalam pencobaan, engkau tidak akan mudah tergoyahkan hanya karena pergaulan-pergaulan bebas. Oleh sebab itu hari ini saya mengingatkan, ayo kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Jangan main-main ketika kita merenungkan firman Tuhan. Hargailah waktu Tuhan dan luangkan waktu, karena Tuhan sangat merindukanmu, karena Tuhan sangat menantimu untuk kamu berbincang kepada Tuhan, menceritakan apa yang engkau rasakan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Tuhan memberikan waktu yang cukup kepada kami. Ajar setiap anak-anak-Mu untuk selalu meluangkan waktunya kepada Tuhan, dengan mereka sungguh-sungguh dan fokus dengan baik ketika merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, tolong anak-anak-Mu untuk selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Kami serahkan untuk pembelajaran mereka hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, jangan lupa memberikan persembahan di nomor rekening yang sudah tertera, dan juga jangan lupa mengisi Google Form-nya karena itu yang menjadi absen kalian. Salam Aletheia, Tuhan Yesus memberkati.